Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Septianto, kelas Agriter A, nomor absen 24, materi tentang sejarah tanam paksa. Pada presentasi ini, kamu akan belajar tentang sejarah tanam paksa, siapa yang menciptakan tanam paksa, latar belakang tanam paksa, tujuan, dampak, tokoh yang membebaskan tanam paksa. Penemu sistem tanam paksa atau kultur sel yang oleh sejarawan Indonesia disebut juga sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Johannes van den Bosch. Johannes Grant van den Bosch adalah seorang perwira dan politikus Belanda. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah pada tahun 1830 sampai 1834. Ia pernah menjabat sebagai Komandan KNIL, Menteri Urusan Koloni, dan Menteri Negara. Latar belakang kultur sel muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya. Bukannya mendapat keuntungan yang besar, sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian. Hal tersebut kemudian menjadi dasar Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa sejak berdirinya penjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1830. Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat. Tujuan tanam paksa. Tujuan tanam paksa adalah mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis keuangan usai Perang Diponegoro. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial. Dampak dari tanam paksa. Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat tajam. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon, Demak, dan Grobogan. Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Penghapus tanam paksa. Sistem tanam paksa dihapus karena berbagai alasan antara 1831 sampai 1867. Kebijakan ini berhasil menyumbang 967 juta gulden ke pemerintah Belanda. Keuntungan itu didapatkan Belanda dari penderitaan rakyat Indonesia. Pasalnya, pekerja pribumi dipaksa fokus bekerja, bahkan disiksa untuk tanam paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Sekian presentasi dari saya tentang sejarah sistem tanam paksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.